Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aziza, NIM E 2019-1080 dari Perbankan Syariah 2 semester 4. Di video kali ini, saya akan menanggapi materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Wadud, yaitu tentang ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor dalam perspektif ekonomi Islam. Apa sih itu ekonomi 4 sektor atau ekonomi terbuka? Ekonomi terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Hampir seluruh negara di dunia itu menganut perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka. Konsekuensi dari perekonomian terbuka dalam proses perekonomian yaitu pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut pertama, permintaan agregat di pasar barang. Kemudian yang kedua, jumlah uang yang beredar dari pasar barang. Yang ketiga ada harga barang atau jasa. Sirkulasi aliran pendapatan ekonomi 4 sektor. Dalam perekonomian terbuka, sektor-sektor ekonomi dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu perusahaan, rumah tangga, pemerintah, dan luar negeri. Penggunaan faktor-faktor produksi oleh sektor perusahaan akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga berupa gaji, upah, sewa, bunga. Komponen pengeluaran agregat. Yang pertama ada investasi rumah tangga atau barang-barang yang dihasilkan. Yang kedua ada investasi pendapatan. Yang ketiga ada pengeluaran pemerintah atau barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri. Jadi rumusnya adalah AE sama dengan CDN plus I investasi plus G pengeluaran pemerintah plus E ekspor min M impor. Faktor penentu ekspor. Apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksinya atau produksi dalam negerinya tidak memenuhi kebutuhan. Kemudian faktor penentu yang lain ada mutu barang, cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor, kemudian kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Faktor penentu impor. Yang pertama ada tingkat pendapatan negara. Kemudian yang kedua inflasi dalam negara. Kemudian kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Dan yang keempat adalah cita rasa konsumen. Keseimbangan perekonomian terbuka. Yang pertama ada penawaran dan pengeluaran agregat. Penawaran agregat atau AS terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional atau Y, serta barang yang diimpor dari luar negeri atau M. Dengan rumus AS sama dengan Y plus M. Kemudian penawaran agregat AE meliputi komponen pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi di dalam negeri atau CDN. Investasi swasta atau I, pengeluaran pemerintah atau G, ekspor sama dengan E, dan pengeluaran atas impor sama dengan M. Dengan rumus AE sama dengan CDN plus I investasi plus G pengeluaran pemerintah plus E sama dengan ekspor dan plus M sama dengan impor. Pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran dalam negeri atau CDN dan pengeluaran atas barang-barang impor atau M. Dengan rumus C sama dengan CDN plus M. Sehingga persamaan di atas AE dapat disederhanakan menjadi AE sama dengan C plus I plus G plus E. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y plus M sama dengan C plus I plus G plus E. Y sama dengan C plus I plus G plus E min M. Kemudian yang kedua ada suntikan dan bocoran.
Keseimbangan dicapai ketika I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Pendapatan disposable merupakan sisa pendapatan nasional atau dikurangi dengan pajak-pajak dengan rumus YD sama dengan Y min pajak perusahaan min pajak individu, atau YD sama dengan Y min T. Kemudian selanjutnya, pendapatan disposable digunakan untuk membeli barang dalam negeri dari impor dan ditabung, yaitu dengan rumus C sama dengan CD plus M untuk ditabung sebanyak 5. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y min T sama dengan C plus S, atau Y sama dengan C plus S plus T, di mana C merupakan pengeluaran rumah tangga membeli barang dalam negeri dari impor, sehingga Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Dengan demikian, pendapatan nasional perekonomian terbuka mencapai keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan, yaitu C plus I plus G dalam kurung X min M sama dengan C plus S plus T. Sekian tanggapan dari saya. Apabila ada salah kata dan kurang kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.